Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di soal dan pembahasan ujian kompetensi gizi part 5. Sudahkah kalian belajar di part 1, 2, 3, dan 4? Nah, part 1, 2, 3, dan 4 itu lumayan agak berat ya guys daripada part 5 menurut aku. Tapi bagaimanapun kita harus selalu belajar untuk mencapai nilai yang bagus kemudian hari. Semoga kalian semua yang selalu menyimak video aku lolos ujian kompetensi tahun ini. Amin. Oke, langsung aja soal nomor 41. Seorang perempuan datang ke poligizi rumah sakit dengan keluhan letih, lemah, dan cepat lelah. Hasil anamnesis, nafsu makan kurang, tidak suka mengkonsumsi sayur dan buah. Lalu, hasil pemeriksaan, wajah pucat, tampak lesu, dan diagnosis anemia. Nutrisionis menyusun menu untuk pasien tersebut. Apa data pemeriksaan laboratorium yang perlu dievaluasi pada kasus tersebut? A. Glukosa darah, B. Serum albumin, C. Kolesterol, D. Hemoglobin, E. Trigliserida. Menurut kalian apa nih? Ini seringkali keluar di UKOM. Jadi kebangetan banget kalau misalnya kalian nggak bisa jawab soal ini. Oke, jawabannya adalah D. Hemoglobin. Lanjut, nomor 42. Seorang ahli media gizi memberikan penyuluhan dengan materi penanggulangan anemia pada ibu-ibu hamil di Polikia Puskesmas. Untuk mencegah dan mengatasi anemia, disarankan mengonsumsi bahan makanan yang tinggi Fe atau zat besi. Bahan makanan apa yang disarankan untuk materi penyuluhan pada kasus tersebut? A. Bayam, kangkung, kuning telur. B. Labu siam, mentimun, dan tahu. C. Jeruk, jambu, teh, dan kopi. D. Ikan, kol, tauge, dan roti putih. Dan E. Wortel, singkong, dan repung. Menurut kalian apa nih jawabannya? Bahan makanan yang disarankan untuk meningkatkan zat besi penderita anemia. Jadi jawabannya adalah A. Bayam, kangkung, dan juga kuning telur. Oke, lanjut nomor 43. Seorang anak perempuan usia 12 bulan, berat badan 10 kg, tinggi badan 75 cm. Berdasarkan hasil recall 24 jam, diketahui tingkat protein sehari adalah 30 gram. Standar AKG berat badan anak usia 12-36 bulan adalah 12 kg. Dan AKG untuk protein adalah 25 gram. Menurut ahli gizi, berapa tingkat kecukupan protein pada kasus di atas? A. 83%, B. 90,9%, C. 120%, D. 144%, dan E. 208%. Menurut kalian apa nih jawabannya? Ini seringkali waktu kuliah kita disuruh menghitung tingkat kecukupannya. Jadi pasti kalian bisa dong ngerjain ini. Oke, jawabannya adalah B, 144%. Caranya yaitu kita menghitung kebutuhan menurut AKG terlebih dahulu, yaitu berat badan aktual per berat badan AKG dikali kebutuhan AKG-nya, berarti 10 per 12 dikali 25, yakni 20,8. Jadi kebutuhan menurut AKG-nya 20,8. Sedangkan dia dalam sehari konsumsi 30. Berarti kecukupan proteinnya konsumsi per kebutuhan AKG dikali 100, yakni 30 per 20,8 kali 100 sama dengan 144%.
Lanjut nomor 44. Seorang anak berumur 14 tahun didiagnosa TB on treatment, suspek tuberkulosis abdomen. Lalu juga ada nutritional marasmus dan evosi pleura. Lalu ada pembengkakan perut, nyeri perut, ada benjolan di perut, batuk, gangguan perfusi jantung, lalu pasien merasa sesak, tampak pucat dan tampak kurus. Apakah jenis kelompok data pada kasus tersebut? A. Riwayat klien, B. Antropometri, C. Riwayat makan, D. Fisik klinis, dan E. Biokimia. Kalau kita menyimak soal dengan benar, pasti kalian tahu apa ini jawabannya. Karena ini on point banget ya. Dia dalam hal ini menjelaskan ada pembengkakan perut, nyeri perut, ada benjolan di perut, kayak gitu. Apa menurut kalian jawabannya? Oke, jawabannya adalah ya, D. Fisik klinis. Lanjut, nomor 45. Desa A terletak di wilayah Kecamatan X. Desa tersebut memiliki jumlah balita sebanyak 100 anak. Hasil penimbangan bulan Februari 2020, balita yang memiliki KMS 90 anak, lalu ditimbangnya 70 anak, dan yang naik berat cuma 60 anak. Berapakah cakupan partisipasi masyarakat pada kasus tersebut? A 60%, B 66,7%, C 70%, D 77,8%, dan E 90%. Jadi, tolong dihafalkan tentang SKDN. Ya, SKDN itu ngutek-ngutek KMS. Jadi apa nih jawabannya? Aku tunggu ya. Oh ya, mohon maaf kalau misalnya aku terlalu cepat atau terlalu lambat, kalian bisa pause. Kalau ada pertanyaan yang masih kalian pertanyakan atau ada yang kalian nggak bisa, kalian bisa komen di YouTube. Oke? Terus jangan lupa baca deskripsi, di situ aku bakalan update part-part selanjutnya. Nanti aku kasih linknya di situ. Oke, apa nih jawabannya? Jawabannya adalah C, 70%. Caranya, kan yang ditanyakan partisipasi masyarakat. Nah, kalau partisipasi masyarakat, cara pengerjaannya yaitu menghitung D per S. Yang ditimbang ada 70, jumlah balitanya 100. Itu 70%. Oke, lanjut. Nomor 46. Sebuah rumah sakit memiliki luas dapur 80 dengan area yang terisi peralatan 20. Luas tempat pengolahan makanan harus sesuai dengan jumlah karyawan yang bekerja dan peralatan yang ada di ruang pengolahan. Berapakah jumlah maksimal pekerja yang dibutuhkan di dapur sesuai dengan rumah sakit tersebut? A 60 orang, B 50 orang, C 40 orang, D 30 orang, dan E 20 orang. Menurut kalian apa nih jawabannya? Ini gampang banget. Jangan lupa upgrade skill berhitung kalian, karena nanti kita nggak dikasih pensil dan kertas. Dan juga tidak boleh membawa HP dan kalkulator ke dalam ruangan. Oke, jawabannya adalah D, 30 orang. Kenapa bisa? Ini ada pembahasannya. Menurut PGRS 2013, setiap orang memerlukan ruang kerja seluas 2 meter persegi agar bisa bekerja dengan baik. Jadi caranya ya udah luas dapurnya 80, lalu di situ kan sudah terisi peralatan, berarti luasnya tinggal 60. Kemudian orang memiliki hak yaitu 2 meter persegi, berarti tinggal 60 dibagi 2, berarti 30 orang. Itu caranya. Oke, lanjut nomor 47. Penyimpanan yang baik akan mempengaruhi mutu dari makanan. Untuk makanan seperti sayur sop dan opor ayam yang diolah lebih dari 6 jam sebelum disajikan,
perlu disimpan agar mikroorganisme terhambat pertumbuhan dan perkembangannya. Berapa suhu yang baik dalam penyimpanan makanan pada kasus tersebut? A 0 sampai 4, B 10 sampai 5, C 15 sampai 20, D 20 sampai 25, dan E lebih besar dari 50 derajat Celcius. Kalian harus hafal di luar kepala. Gampang, ini berkuah-kuah. Sayur sop, opor ayam, menurut kalian apa nih jawabannya? Suhu yang baik dalam penyimpanan. Oke, jawabannya adalah A 0 sampai 4. Nih, suhu penyimpanan makanan masak berdasarkan jenisnya. Makanan kering, makanan basah. Oh, maaf. Berarti ini jawabannya kalau misalnya berkuah, berarti jawabannya ya E dong. Ini E ya, guys. Lebih dari 50 derajat Celcius berarti E. Karena di sini makanan basah atau berkuah lebih dari 60 derajat Celcius. Mohon maaf. Tolong kalian perhatikan dengan baik-baik. Jangan di-skip. Nomor 47 ini jawabannya E bukan A. Oke, lanjut nomor 48. Seorang ahli gizi sedang melakukan pengkajian data pada pasien. Ahli gizi tersebut melakukan penilaian dengan melihat gejala dan tanda fisik seorang yang mengalami defisiensi besi, yaitu seperti pucat, mudah lelah, mengantuk, anoreksia, pika, sulit menelan, lesi pada mukosa, pucat pada konjungtiva, dan telapak tangan. Apa metode penilaian atau pengukuran yang dilakukan ahli gizi tersebut? A. Konsumsi pangan, B. Antropometri, C. Biokimia, D. Fisiologi, dan E. Klinis. Kalau kalian menyimak soal-soal sebelumnya, pasti kalian bisa menjawab soal ini. Jadi jawabannya adalah benar, E. Klinis. Oke, lanjut. Nomor 49. Mudah-mudah sekali ya. Aku yakin pasti kalian bisa menjawab soal di UKOM. Amin. Seorang mahasiswa akan melakukan penelitian hubungan antara tingkat kecukupan konsumsi zinc terhadap kejadian pendek pada balita. Mahasiswa tersebut mencoba memutuskan metode SKP yang paling tepat yang bisa menggambarkan kebiasaan kecukupan zinc terhadap stunting yang merupakan masalah gizi kronis. Metode apa yang sesuai untuk kasus di atas? A. FFQ, B. SQ, FFQ, C 24 hours, 24 hours food recall order. D food waging dan E food record. Menurut kalian apa nih jawabannya? Menggambarkan kebiasaan kecukupan zinc. Jadi spesifik zinc. Jawabannya adalah ini sering keluar. B, SQ, FFQ. Lanjut nomor 50. Seorang pasien berumur 57 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis diabetes mellitus. Hasil laboratoriumnya GDP 130, GD2-JPP 250, kolesterol 260. Pasien mendapatkan terapi diet BM2 200 kakal. Apa bahan makanan yang boleh dikonsumsi pasien tersebut? A. Nasi, telur puyuh, tahu, bayam, dan nanas. B. Roti, daging sapi, selada, dan kelengkeng. C. Bihun, ayam dengan kulit, tempe, dan juga pepaya. D. Nasi jagung, ikan, tahu, dan apel. Lalu E. Nasi, cumi-cumi, kacang panjang, dan jeruk. Ini mudah sekali ya. Jadi kalian harus hafal apa makanannya harus dibatasi, dianjurkan, tidak dianjurkan, gitu. Oh, dihindari, bukan tidak dianjurkan. Jawabannya adalah ya benar D, nasi jagung, ikan, tahu, dan apel. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak di part 5 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya ingin berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.